Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulda Febriana Santoso. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko yang berjudul mencermati ruang lingkup risiko. Di sini saya akan membahas tentang penanggulangan risiko dengan cara kenali bisnis Anda, know your business nature. Pelajaran terpenting dan utama yang dapat kita tarik adalah bahwa manajemen harus mengenali bisnis mereka, kenal nature of your business. Maka Anda akan menjadi orang sukses di bidang Anda. Hal ini harus dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu bisnis, mulai dari direksi dan komisaris hingga para supervisor, garis depan, dan karyawan, dan merupakan bagian integral dari manajemen risiko. Dalam manajemen risiko kredit, misalnya kenali nasabah Anda, adalah hal yang utama dan terutama sebagai inti dari program kredit yang sehat dan telah diadopsi sebagai ketentuan oleh beberapa regulator. Dalam manajemen risiko penjualan produk, misalnya kenali produk Anda termasuk keunggulan dan kelemahannya, adalah yang sangat mendasar sebelum seseorang bersiap memasarkan produk tersebut. Bagaimana seseorang dapat menjual dengan nama baik sebelum dia mengetahui nature dari produknya? Apalagi kalau dia harus berkompetisi dengan produk saingannya. Jadi dengan kata lain, kenalilah risiko Anda. Jadi, merupakan sesuatu esensi yang mendasar sekali bagi eksekutif dan mengenali nature of the business sejak awal. Sehingga sedari awal Jadi, merupakan suatu esensi yang mendasar sekali bagi eksekutif untuk mengenali nature of the business sejak awal. Sehingga sedari awal juga yang bersangkutan dapat mengidentifikasikan risiko yang mungkin akan dihadapi dan mempersiapkan tindakan atau jalan keluar yang proporsional untuk menghadapi risiko yang ada. Apabila membuat keputusan adalah untuk melabur dalam sektor perniagaan, mempunyai modal dan mengetahui jenis yang lebih penting lagi, namakan mengetahui risiko perniagaan yang akan Anda kerjakan. Ya, mengetahui risiko setiap jenis pelaburan perniagaan adalah perkara yang paling penting untuk mengelakkan muflis. Dengan kata lain, semua penyelesaian yang paling buruk telah disediakan, sehingga kemungkinan kegagalan dapat diminimalkan. Setiap orang mempunyai matlamat keuangan masa depan, baik dalam sektor perniagaan atau sektor lain, di mana semua yang memerlukan perancangan dasar pelaburan yang menguntungkan dan mapan. Oleh itu, pencapaian matlamat keuangan dalam jangka masa tertentu, jangka pendek dan jangka panjang, serta jumlah dana yang boleh ditepikan atau tahap pulangan yang diharapkan. Pulangan yang Anda harapkan akan senantiasa berkaitan secara langsung dengan tahap risiko yang mesti ditanggung. Anda juga harus mempertimbangkan toleransi Anda untuk risiko. Jika faktor-faktor ini diabaikan, perancangan dan pelaksanaan dapat membuat hidup Anda tidak nyaman. Karena apabila melabur, menetapkan tempo masa untuk mencapai matlamat keuangan Anda adalah faktor penting dalam menentukan jenis pelaburan yang sesuai. Jenis pelaburan yang tepat untuk matlamat jangka panjang biasanya tidak sesuai untuk tujuan jangka pendek dan sebaliknya. Sebelum melabur dalam instrumen pelaburan, Anda perlu belajar dan memahami kas transaksi termasuk cukai yang Anda perlu bayar. Pengiraan pulangan untuk mencapai matlamat yang dicapai adalah berasaskan pulangan bersih serta ditolak kos dan cukai. Di samping itu, Anda perlu mengenali profil pelaburan Anda terlebih dahulu, hingga ini adalah keperluan utama dalam menentukan jenis pelaburan yang menguntungkan dan sesuai untuk Anda. Pakar menyamakan melabur adalah seperti sisi dua duit siling yang tidak boleh dipisahkan, yaitu keuntungan dan kerugian. Istilah risiko tinggi, pulangan tinggi mungkin sering didengar oleh kami, di mana makna adalah pulangan yang besar juga mempunyai risiko yang besar. Tetapi dengan memahami jenis risiko dan mengurus risiko dengan betul-betul, Anda boleh mengoptimumkan pulangan pelaburan dalam sektor perniagaan yang Anda pilih dan tentu saja mengurangkan risiko ke tahap terendah.
Kembangkan pemeriksaan dan perimbangan, develop check and balance. Prasarat manajemen risiko yang efektif adalah selalu memerlukan sistem pemeriksaan dan keseimbangan untuk mengelakkan individu atau kumpulan pada mempunyai kuasa yang berlebihan untuk mengambil risiko bagi pihak organisasi. Manajemen risiko tidak menghendaki adanya suatu individu atau sekelompok individu memiliki konsentrasi kekuasaan atau kewenangan untuk mempertaruhkan modal perusahaan pada suatu aktivitas risiko tertentu. Selanjutnya, tentukan limit dan ruang lingkup atau determine risk limit and risk boundaries. Bila strategi bisnis dan perencanaan memberikan arah yang hendak dituju, maka limit risiko dan ruang lingkup risiko memberikan tanda kapan untuk berhenti. Limit risiko adalah suatu batasan yang dapat diterima atau ditolerir oleh manajemen perusahaan, dan batasan risiko ini telah diterima luas sebagai bagian integral dari program manajemen risiko yang sehat disesuaikan dengan batasan kemampuan, keterampilan, dan atau keuangan perusahaan. Contohnya seperti risiko pasar, di mana batas risiko ini mencakup antara lain batas limit transaksi, limit produk, dan jangka waktu. Di samping limit risiko finansial dan operasional, skop risiko juga perlu dibangunkan untuk mengawal risiko perniagaan. Skop ini perlu dibangunkan untuk mengawal risiko organisasi seperti dasar pelantikan, pekerja berkaitan dengan pemeriksaan latar belakang, tentang bakal pekerja, atau dasar pengamatan jika pekerja melanggar dasar syarikat. Tanpa sempadan dan skop yang jelas, pengurusan sebuah syarikat yang berkembang pesat boleh dibandingkan dengan pemandu kereta kaum tanpa brek. Selanjutnya, ada fokus pada kas Anda atau focus to your case. Seorang perampok terkenal pernah ditanya mengapa ia merampok bank. Ia menjawab, karena di sana ada uang. Jawaban sederhana ini mengandung pelajaran penting bagi seluruh institusi keuangan maupun bagian keuangan perusahaan. Maksudnya adalah bahwa kejahatan, baik fraud, penyalahgunaan, atau pencurian akan selalu mengarah kepada kas, dan kesilapan perdagangan dan operasi akan dirasakan segera jika mereka mempunyai kesan terhadap tunai. Oleh karena itu, adalah penting untuk memastikan terdapat mekanisme yang mencukupi untuk menguruskan kedudukan dan aliran tunai dalam syarikat, termaksud mekanisme kewalahan. Kebenaran untuk penyerahan, kelulusan, dan pelaksanaan pemindahan. Proses dalaman ini bermaksud untuk mengukur, memantau, dan mendamaikan atau mendokumenkan transaksi tunai dan kedudukan tunai. Kas dalam perusahaan akan selalu menggiurkan dan selalu memiliki unsur risiko yang disalahgunakan. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memberikan perhatian terhadap arus kas dan memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan dengan baik. Kebanyakan pemilik perniagaan melihat pertumbuhan sebagai penyelesaian kepada pengembangan perniagaan tanpa mengetahui bahwa cita-cita sebenarnya meningkatkan masalah aliran tunai. Untuk mengelakkan ini, daripada berlaku merancang dan mengurus pendapatan dan pembelanjaan tunai supaya tidak mengejutkan perniagaan Anda ke hadapan. Lalu berikut ada langkah-langkah praktikal untuk mengurus aliran tunai, terutamanya untuk perniagaan yang semakin meningkat. Yang pertama, mengumpulkan piutang. Kadang-kadang akan tidak dapat ditukar, perniagaan boleh membengkak, dan itu tidak berkesan untuk pendapatan tunai perniagaan Anda. Meminta pelanggan untuk memberi pemeriksaan terlebih dahulu supaya bank boleh menarik balik tunai dari akun mereka pada selang masa yang ditetapkan. 2. Atur persyaratan kredit yang lebih ketat. Perniagaan sering menyediakan kemudahan jualan kredit kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, Anda mesti membuat penyelidikan lebih dahulu untuk menentukan risiko memberi kredit kepada setiap pelanggan. Bolehkah mereka membayar bil mereka tepat pada waktunya? Adakah perniagaan mereka dalam keadaan buruk? Yang ketiga, ada meningkatkan penjualan. Jika Anda memerlukan lebih banyak pendapatan, tidak ada sebab lain untuk mencoba narik pelanggan baru atau menjual produk baru dan meningkatkan kuantiti jualan kepada pelanggan tetap Anda. Dan mungkin ini sukar untuk direalisasikan. Mendapatkan pelangganan baru sangat penting untuk perniagaan yang semakin berkembang
walau bagaimanapun ia memerlukan banyak massa. Dan ada juga gunakan ukuran yang tepat atau proper benchmark. Ukuran yang tepat atau proper benchmark atau sering disebut dengan ukuran kesuksesan digunakan oleh perusahaan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan kinerja individual atau kelompok. Ukuran kesuksesan seperti contoh tersebut di atas ini seringkali dijadikan tolak ukur suatu kinerja, dan biasanya benchmark atau tolak ukurnya adalah praktik perusahaan-perusahaan yang sukses. Dengan adanya ukuran yang tepat, perusahaan akan mengidentifikasi perspektif risiko atau hasil yang tepat, sehingga ukuran-ukuran risiko tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Misalkan diharapkan target pertumbuhan mencapai 5% sesuai dengan praktik perusahaan sukses yang ada, maka identifikasi risiko diarahkan untuk target pertumbuhan 5%. Keras hardsight atau yin manajemen risiko contohnya adalah penilaian risiko dan audit, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, sistem dan model, pengukuran dan pelaporan, serta limit risiko. Sedangkan yang termasuk sisi lunak atau soft side atau yang manajemen risiko bila hard side berpusat pada proses sistem dan pelaporan soft side berfokus pada orang keahlian budaya, nilai dan intensif. Dalam banyak hal, komponen soft side merupakan pendorong drivers atau utama kegiatan pengambilan risiko, sementara komponen hard side sebagai faktor yang memungkinkan dan yang mendukung aktivitas manajemen risiko. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.